Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah Fisika Dasar 1. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang hukum Newton dan aplikasinya ya teman-teman. Oke, sebelum kita menuju ke materi, jadi fisika itu bukan hanya studi tentang gerak ya, yang memang termasuk percepatan, kecepatan, tapi fisika juga belajar tentang apa yang dapat menyebabkan suatu benda itu berakselerasi atau mengalami percepatan ya. Jadi benda itu mengalami percepatan itu salah satunya adalah penyebabnya itu gaya ya, teman-teman. Jadi gaya itu yang memang kita sudah kenal ya, gaya itu biasanya berupa dorongan ataupun tarikan pada benda. Kemudian gaya ini dikatakan bekerja pada benda untuk mengubah kecepatannya. Misalnya, ketika sebuah mobil itu berakselerasi ya, gaya dari lintasan bekerja pada ban belakang untuk menyebabkan percepatan pada mobil tersebut, atau sebuah mobil menabrak tiang, kemudian gaya dari tiang tersebut pada mobil menyebabkan mobil tersebut berhenti. Jadi memang berkaitan ya. Kemudian gaya ini juga yang kita ketahui ya dapat menyebabkan perubahan pada benda. Salah satunya yaitu perubahan kecepatan baik besar maupun arahnya. Dan gaya ini adalah besaran vektor karena gaya memiliki nilai dan arah. Seperti yang kita ketahui, hukum Newton itu ada tiga ya, teman-teman. Salah satunya yang pertama adalah hukum satu Newton. Bagaimana jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau sigma F-nya itu sama dengan nol ya, atau resultan gayanya itu sama dengan nol. Jadi yang pertama, benda yang awalnya diam atau FI-nya itu atau kecepatan awal ya, kecepatan I itu inisial sama dengan nol akan tetap diam. Jadi kalau misalnya memang awalnya itu diam, dia sampai akhir juga akan tetap diam atau VF-nya atau V finalnya itu sama dengan nol. Kemudian benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kecepatannya tidak akan berubah. Jadi, bisa disimpulkan benda itu tidak akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, tapi ada syaratnya. Hanya berlaku pada kerangka yang inersia. Kerangka yang inersia itu kerangka yang memang diam dan kecepatannya itu konstan. Kemudian, untuk hukum satu Newton, dalam kerangka inersia, jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda tersebut akan selalu diam atau selalu bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dari awal diam, dia akan tetap diam. Dan kalau dari awal dia selalu bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kecenderungan ini kita biasanya sebut dengan inersia ya atau kelembaman. Kelembaman itu mempertahankan keadaannya entah itu keadaan diam ataupun keadaan bergerak. Nah, kita masuk ke hukum 2 Newton. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, misalnya pada gambar yang atas ya, kita berikan benda dengan bermassa M, kemudian kita dorong dengan gaya F. Nah, ternyata dia mengalami perpindahan sejauh atau sepanjang S tertentu lah ya. Nah, sebentar saya akan Jadi ketika dia didorong dengan gaya F, dia ternyata bergerak sejauh sekian. Kemudian kita dengan menggunakan atau kita besarkan gayanya, yaitu 2F, ternyata massa tersebut akan mengalami perpindahan atau mengalami pergerakan ya sejauh sekian. Jadi dari besarnya F ke 2F, dia ternyata mengalami perpindahan atau pergerakan yang lebih jauh ya. Kemudian kita dorong dengan menggunakan gaya sebesar F dan dengan massa 2M atau massanya kita besarkan dua kali ya. Ternyata dia bergeraknya itu
sekian. Jadi peristiwa 2 dan 3 ternyata lebih jauhan yang peristiwa 2 ya. Jadi kalau misalnya dari kondisi tersebut ternyata gaya dan juga massa ternyata berpengaruh ya terhadap gerak benda atau kita biasanya kalau kita sangkut pautkan dengan hukum Newton ternyata berkaitan dengan percepatannya. Jadi bisa kita simpulkan untuk massa yang tetap, semakin besarnya gaya, maka percepatannya semakin besar. Untuk gaya yang tetap, semakin besarnya massa, maka percepatannya semakin kecil. Jadi kalau misalnya untuk massa yang tetap, kita lihat peristiwa 1 dan 2 ya. Jadi ternyata semakin besarnya gaya, maka percepatannya semakin besar ya, sehingga apa namanya bendanya juga bergeraknya semakin cepat. Jadi semakin jauh juga ya pergerakannya. Kemudian kalau misalnya untuk gaya yang tetap semakin besarnya massa maka percepatannya semakin kecil. Jadi gayanya itu tetap, massanya besar, percepatannya semakin kecil. Jadi percepatan dengan massa itu ternyata berbanding terbalik ya kalau dari pernyataan tersebut. Maka bisa kita tuliskan kaitan antara gaya dengan percepatan itu termuat pada hukum 2 Newton, yang mana percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya pada benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya jadi A, berbanding lurus dengan F, sedangkan dan searah ya. Jadi percepatannya itu searah dengan resultan gaya. Dan percepatannya berbanding terbalik nih dengan massa bendanya. Bisa kita lihat dari rumusnya ini ya. Jadi A sama dengan sigma F dibagi dengan M, atau bisa kita tulis dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian jika percepatannya itu terjadi pada bidang 3 dimensi ya, kemudian kita bisa tuliskan yang awalnya itu sigma F, vektor F ya sama dengan M dikalikan A. Karena ini bekerja pada bidang 3 dimensi, maka untuk resultannya bisa kita tulis sigma Fx sama dengan M kalikan AX, sigma Fy sama dengan M kali AY, sigma Fz M kali AZ. Ya. Nah, kemudian misalnya, nah, jadi misalnya ada benda ya. Jadi bendanya itu bermassa M yang diberi dengan 2 buah gaya. Jadi di sini ada gaya yang ke kanan yang merah ya. F1 besar gayanya sebesar F1. Kemudian ada juga gaya yang kedua yaitu F2 ya. Nah, gaya yang F2-nya ini ternyata membentuk sudut terhadap bidang ya. Jadi membentuk sudut theta. Nah, karena ini ada 2 gaya yang bekerja, kita harus uraikan ya gaya-gayanya terlebih dahulu. Jadi, untuk yang sigma fx, untuk yang sigma fx, kita tuliskan sigma fx sama dengan M dikalikan AX ya yang pertama. Kemudian kita tinjau di sumbu X. Nah, karena ini F1 dan F2-nya ini membentuk sudut, berarti F2-nya kita proyeksikan terhadap sumbu X. Jadi ketika kita proyeksikan nanti dia akan membentuk. Nah, jadi kita proyeksikan dulu ya. Nah, terhadap sumbu X jadi nanti F1-nya dikurangi F2 X karena dia berlawanan arah ya, jadinya dia minus. Sama dengan M kalikan AX. F1 dikurangi F2, kena ini karena dia diproyeksikan terhadap sumbu X, berarti dia F2 cos theta sama dengan M kalikan AX. Nah, yang sumbu X atau yang bekerja pada Fx itu ini ya. Kemudian kita tinjau di sumbu Y, sigma Fy. Sigma Fy sama dengan M dikalikan AY. Jadi, karena yang bekerja pada sumbu Y itu hanya F2 ya. Yang ini F2Y bukan F1, berarti tinggal kita tulis aja. F2Y sama dengan M kalikan AY. F2-nya berarti F2 sinus theta sama dengan M kali AY. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y ya. Nah, kemudian kita dari hasil tersebut bisa mencari percepatannya ya.
Jadi nanti AX, kalau misalnya mencari AX berarti tinggal F1 minus F2 cos theta dibagi M, ya. Kalau misalnya mencari AY juga sama, F2 sin theta dibagi M. Dan nanti diperoleh hasil untuk percepatan bendanya. Nanti ditambahkan ya. Kalau mau misalnya dalam bentuk vektor, ya berarti jangan lupa faktor satuannya I topi dan J topi. Kalau kita mencari besarnya percepatan, berarti tinggal kita akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Oke, ini untuk percepatan ya. Nah, ini bisa kalian baca juga ya di di buku Holiday yang sudah saya share. Di sini ada beberapa keadaan ya. Jadi diketahui ada benda dengan masa M 0,2 kilogram. Kemudian untuk peristiwa yang pertama ini ya, kita langsung aja ya. Untuk peristiwa yang pertama, dia hanya bekerja satu gaya ya, yaitu F1. Untuk keadaan yang kedua, dia ada dua gaya, di mana F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Dan yang keadaan ketiga, yaitu ada dua gaya juga, tapi F2-nya itu ke kiri, F3-nya itu membentuk sudut ya terhadap bidang X atau terhadap sumbu X. Nah, bisa kita selesaikan yang pertama, kita tinjau di yang situasi A dulu ya, atau keadaan A. Nah, di sini dia hanya bekerja satu gaya aja. Berarti kita bisa mencari percepatannya dengan cara kita tuliskan dulu F1 sama dengan M dikalikan AX ya. Jadi, nanti kalau misalnya kalian menuliskan karena ini di bidang sumbu X ya berarti ditulis AX ya biar kita bisa bedakan ternyata ini hanya bekerja satu sumbu saja atau dua sumbu. Nah, F1-nya sama dengan M dikalikan AX. Berarti untuk mencari AX, F1 dikali F1 per M ya. Jadi F1-nya itu 4 Newton dibagi M-nya 0,2. Hasilnya 20 meter per second kuadrat. Ini jawaban untuk keadaan yang A. Kalau keadaan yang B itu ada dua gaya. F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Nah, jadi kita cari dulu ya resultan gayanya. Berarti nanti kita tulisnya sesuai dengan keadaan benda tersebut. F1-nya ke kanan berarti F1, F2-nya ke kiri berarti F1 minus F2 sama dengan M kalikan AX. Untuk mencari AX berarti F1 dikurangi F2 per M ya. Hasilnya 10 meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk keadaan yang ketiga, nah untuk keadaan yang ketiga berarti karena ini ada dua keadaan juga ya. Nanti untuk yang ke kanannya itu ada gaya F3 ya. Dengan sudut theta berarti F3X dikurangi F2 sama dengan MAX. Nah, untuk mencari AX berarti F3X dikurangi F2 per M. Di mana F3X-nya itu kita uraikan lagi menjadi F3 cos theta dikurangi F2 per M. Nah, dari hasil tersebut kita peroleh percepatan bendanya ya, yaitu minus 5,7 meter per second kuadrat. Ya, nah minusnya ini berarti dia berada di sumbu eh, X ya, di sumbu X negatif. Oke, ini untuk menentukan percepatan kalau misalnya memang keadaannya berbeda-beda ya, resultan gayanya berbeda-beda. Jadi kalian nanti sebelum mencari percepatan, kalian mencari dulu resultan gayanya dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, masih berkaitan dengan hukum 2 Newton, kita biasanya mengenal gaya gravitasi ya. Jadi, yang biasa kita kenal gaya gravitasi itu gaya yang menarik benda langsung ke pusat bumi ya. Itu biasanya yang kalian kenal ya, yang namanya gaya gravitasi. Nah, di sini kita akan mengasumsikan bahwa tanahnya itu adalah kerangka inersianya. Jadi misalnya sebuah benda bermasa M jatuh bebas dengan percepatan tertentu ya. Jadi kita bisa mengabaikan pengaruh udaranya. Kemudian kita kalau misalnya jatuh bebas seperti di GLBB ya pada gerak vertikal itu kan pasti kita mengenal A-nya itu kita biasa ganti ya
dengan minus G ya kan? Karena gaya yang bekerja di situ adalah hanya gaya gravitasi ya. Nah, di sini kita dapat menghubungkan tuh gaya ke bawah ini dengan percepatan ke bawah. Nah, percepatannya ini bisa kita hubungkan dengan percepatan hukum 2 Newton ya. Nah, kita bisa tuliskan yang pertama karena kita hubungkan dengan hukum 2 Newton, kita bisa tulis F net, koma Y atau FY ya sama dengan M dikalikan AY. Nah, kemudian bisa kita tulis karena apa namanya? Gaya gravitasi itu kan mengarah ke bawah ya. Jadi kita tulis minus Fg sama dengan M dikalikan minus G. Jadi A-nya itu diganti dengan percepatan gravitasi ya. Yang mana percepatan gravitasi itu kan arahnya menuju ke arah bawah ya. Jadi minus G. Atau bisa kita tulis dengan Fg sama dengan Mg. Ini untuk gaya gravitasinya. Jadi di sini kita bisa tulis Fg atau gaya gravitasi sama dengan eh minus FG dalam arah vektor satuan J, topi ya. Kenapa minus J? Karena dia arahnya itu ke bawah ya. Sama dengan minus MG dikalikan J. Atau biasa kita sebut gaya gravitasi dengan M dikalikan G ya. Yang biasa kita temui ya untuk gaya gravitasi ini. Jadi untuk gaya gravitasi itu biasanya kita tulis dengan M dikalikan G. G-nya itu percepatan gravitasi. Kemudian gaya gravitasi kita sangkut pautkan dengan gaya berat. Kita tulis juga F Y sama dengan M dikalikan AY. Kemudian biasanya berat W suatu benda itu kan besarnya gaya total ya yang diperlukan untuk mencegah benda tersebut jatuh bebas ya. Jadi, misalnya untuk menjaga bola tetap diam di tanah, menjaga bola tetap diam di tangan Anda saat Anda berdiri di tanah, Anda harus memberikan gaya ke atas ya untuk menyeimbangkan gaya gravitasi pada bola dari bumi ya. Jadi misalnya nih gaya gravitasinya itu 2 Newton, maka besarnya gaya ke atasnya itu harus 2 Newton sehingga berat W bolanya itu adalah 2 Newton begitu ya. Jadi biasanya gaya gravitasi yang harus Anda seimbangkan itu ya harus memiliki besaran yang sama juga ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke persamaan ini. Jadi tadi ya FY sama dengan M dikalikan AY, kemudian EW dikurangi FG sama dengan M ya. Karena tadi gaya berat itu biar apa namanya seimbang ya nanti ya arahnya, arah gaya gravitasinya. Nah, kemudian sama dengan M dikalikan A ya. Sorry, M dikalikan 0. Nah, maka bisa kita tulis dengan berat atau gaya berat itu sama dengan gaya gravitasinya atau nanti W itu sama dengan M dikalikan G ya. Jadi gaya gravitasi itu biasanya kita samakan ya. Atau gaya gravitasi bisa kita tulis dengan W sama dengan FG sama dengan M dikalikan G. M kalikan G-nya itu dari tadi ya, gaya yang gravitasi kan tadi kita dapatkan M kalikan G. Jadi makanya ditemukan W sama dengan MG ya. Nah, kemudian nah di sini itu tadi ya FG sama dengan M kalikan G sama dengan W ya. Untuk gaya gravitasi makanya sama dengan gaya berat. Jadi karena gaya berat suatu benda itu kan interaksi antara benda tersebut dengan bumi ya, maka arahnya itu selalu menuju pusat bumi. Nah, ini yang kalian bold ya underline. Jadi acuan arah pusat bumi kita ambil sebagai arah ke bawah atau sumbu Y negatif. Jadi ke arah pusat bumi itu adalah sumbu Y negatif. Nah, di sini kita bisa gambarkan ya gaya beratnya itu. Jadi di sini itu W-nya itu atau gaya gravitasinya juga bisa itu arahnya selalu ke bawah ya.
Jadi misalnya ini ada benda nih, ya, ada benda, kemudian dia berada di atas lantai ini. Nah, berarti kita tuliskan kita gambarkan gaya beratnya arahnya kemana. Berarti di arahnya ke bawah W-nya. Kemudian ini juga misalnya di bidang miring. Yang kedua, di bidang miring, kemudian ini bendanya, kemudian otomatis gaya beratnya atau W-nya selalu ke bawah juga. Untuk benda yang ketiga juga iya ya, dia selalu ke bawah. Intinya kalau gaya berat, dia arahnya selalu ke bawah ya. Nah, kemudian kita kalau misalnya menimbang suatu benda ya, berarti kita itu mengukur beratnya ya. Jadi salah satu cara untuk melakukannya itu dengan meletakkan benda tersebut pada salah satu wadah ya. Kalau di sini itu pakai neraca sama lengan ya, misalnya kita mau menimbang benda, jadi otomatis yang misalnya sebelah kirinya, kanannya itu adalah benda yang kita mau timbang, yang sebelah kirinya itu acuannya ya. Nah, jadi eh, kita dari itu akan mengetahui masanya ya. Karena dia itu berada di lokasi yang sama, otomatis dia akan memiliki massa yang sama. Karena dia percepatan gravitasinya juga kan sama ya, sama-sama di atas atau di bumi ini ya, di atas tanah. Nah, tapi kalau misalnya kita eh nimbang nih misalnya, jadi kalian mau mengukur berat badannya pada timbangan. Nah, yang satunya misalnya di kamar mandi, yang satunya di kereta cepat. Atau di kalian menimbang yang satunya di atas permukaan tanah, yang satunya di lift yang memang sedang berakselerasi, yang sedang naik ke atas ke bawah ya. Pasti hasilnya akan berbeda. Karena hal ini percepatan gravitasinya itu mempengaruhi ya teman-teman terhadap pengukuran ya. Makanya di sini itu pengukuran ini biasanya disebut dengan berat semu karena ya itu tadi ya, karena nimbangnya itu di lokasi yang memang percepatannya itu berbeda-beda ya. Jadi makanya kalau kita nimbang lebih baik ya udah di atas permukaan tanah langsung ya. Misalnya lagi kitanya misalnya berat bola bowling bermasa 7,2 kilogram atau 71 Newton di bumi, tapi kalau di bulan dia beratnya itu 12 Newton. Ini kan berbeda ya. Jadi masanya itu sama di bulan dan di bumi itu berbeda karena ini berkaitan atau dipengaruhi oleh percepatannya. Nah, kemudian kita masuk ke gaya normal. Nah, kalau gaya normal, misalnya kita berdiri di atas benda lah ya, entah itu bidang datar, entah itu lantai, pasti sebenarnya lantainya itu terkompresi ya, atau sebenarnya mungkin di dalamnya itu mereka sedikit melengkung atau bengkok, atau misalnya kita berdiri di atas papan lah, papan kayu, pasti sebenarnya di dalamnya itu mereka itu terkompresi ya. Nah, ternyata bendaya itu atau bidangnya itu atau lantai ataupun kayunya tersebut itu mendorong kita tuh ke atas ya. Nah, jadi dorongan dari lantai pada Anda atau kita yang ketika berdiri itu disebut dengan gaya normal. Nah, di sini untuk gaya normalnya itu dia ini ya bisa kita tuliskan gaya normal itu ini perpendikular atau tegak lurus dengan permukaannya atau bidangnya ya. Jadi kalau misalnya bendanya di sini berarti ini apa namanya permukaannya ya. Berarti kita bisa tulis gaya normalnya, kita gambarkan gaya normalnya itu tegak lurus ya. Jadi misalnya ini bidangnya berarti gaya normalnya itu tegak lurus berarti arahnya ke atas ya. Dan gaya normal itu selalu mengarah ke atas ya, bukan ke atas, ya ke atas. Jadi intinya gaya normal itu selalu tegak lurus ya dengan surface-nya atau bidangnya ya. Kemudian ke bawahnya itu adalah gaya gravitasinya atau gaya beratnya. Nah, untuk besarannya kita bisa tulis Fn dikurangi Fg ya. Jadi gaya normal dikurangi dengan gaya gravitasi sama dengan M kalikan AY. Jadi masih berkaitan dengan hukum 2 Newton ya.
Kemudian Fn dikurangi Mg sama dengan M kalikan AY. Maka Fn-nya bisa kita tulis dengan Mg ditambah M dikalikan AY ya. Ini untuk mencari gaya normalnya. Nah, ini bisa contoh ya. Jadi arah gaya normal itu selalu tegak lurus ya terhadap permukaan bidangnya. Misalnya ini di bidang bidang miring berarti ini bidangnya karena dia tegak lurus berarti arah gaya normalnya ke sana. Misalnya ini bidangnya karena ini gaya normal itu tegak lurus dengan bidang berarti arahnya ke sana. Kemudian ini misalnya bidangnya ya berarti dia arah tegak lurusnya itu ke bawah. Jadi tergantung dengan bidangnya ya. Tapi kalau misalnya tadi gaya gravitasi itu menuju ke arah pusat bumi, tapi kalau gaya normal itu berbanding sorry tegak lurus dengan bidang yang sedang ditempatinya ya. Kemudian kita masuk ke friksi ya atau gaya gesek. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja berlawanan arah ya dengan gaya yang sedang diberikan. Nah, ini contohnya misalnya gayanya itu arahnya ke kanan ya. Kemudian ini ada lantai lah ya, atau sebuah jalan yang kasar. Nah, maka nanti arah gaya geseknya berlawanan dengan arah geraknya, yaitu ke arah kiri. Jadi, arah gaya geseknya itu adalah ke arah kiri ya, atau berlawanan arah dengan arah geraknya. Nah, di sini biasanya kalau kayak gesek FK sama dengan miyuka dikalikan N ya. Atau FN tadi ya kayak normal. Jadi miyukanya itu adalah koefisien gesekan kinetisnya. Ya. Nah, ini untuk gaya gesek. Kemudian kita masuk ke eh, gaya tegangan tali ya. Nah, kalau gaya tegangan tali itu biasanya kita temui di katrol ya yang memang misalnya bendanya itu diikatkan oleh sebuah tali lah atau diikatkan dengan tali ya, maka eh gaya atau besarnya gaya untuk menarik benda tersebut atau dengan gaya F itu kalau misalnya ada talinya ini kita bisa tersebut dengan gaya tegangan tali ya karena eh ini bekerja pada talinya ya jadi makanya disebut dengan gaya tegangan tali ya. Nah ini biasanya di katrol ya atau bisa kita lihat di contoh gambar ini ya. Nah, untuk pertemuannya ini kita cukupkan sampai di gaya tegangan tali ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas hukum 3 Newton dan usaha ya teman-teman dan latihan soal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.